Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Gunawan dengan NIM F1S121039 dari program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai kewirausahaan, bisnis baru, dan kepemilikan bisnis dengan mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen yang diampu oleh Bapak Daniel Arsa, Eskom MSI. Untuk submateri yaitu ada kewirausahaan, yang kedua itu franchising, yang ketiga itu perusahaan kecil, yang keempat bentuk-bentuk badan usaha, yang kelima perbedaan wirausaha dan usaha kecil. Untuk yang ke-1 itu kewirausahaan. Definisi wirausaha, di mana kata wirausaha atau yang sering disebut entrepreneurship merupakan kata yang awalnya diadopsi dari bahasa Prancis yaitu entreprendre, yang berarti memulai atau melaksanakan. Sedangkan wirausaha ataupun wira swasta sendiri merupakan penggalan dari kata wira, swasta, dan serta usaha. Di mana menurut Borges dan Steenhoff pada tahun 2003 mendefinisikan wirausaha adalah orang yang mengorganisis, mengelola, dan berani menanggung risiko untuk menciptakan usaha dan peluang berusaha. Di mana sedangkan secara esensi pengertian entrepreneurship adalah suatu sikap, mental, pandangan, wawasan, serta pola pikir dan pola tindak seseorang terhadap tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya, di mana selalu berorientasi kepada pelanggan. Untuk yang kedua itu hakikat wirausaha. Yang pertama, di mana kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, serta hasil bisnis. Yang kedua yaitu kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Ketiga, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Yang keempat, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha dan perkembangan usaha. Yang kelima yaitu kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berbeda dan bermanfaat serta memberikan nilai lebih. Itu yang keenam, yaitu kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Yang ketiga itu manfaat berusaha. Yang pertama itu sebagai pionir dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Yang kedua itu sebagai kreator utama terciptanya pembangunan bagi lingkungan sekitar. Yang ketiga itu secara pribadi dapat menjadi teladan melalui sikap berani mengambil risiko, jujur, tidak merugikan orang lain, maupun sikap-sikap terpuji lainnya. Yang keempat yaitu sebagai contoh pribadi yang taat akan hukum serta peraturan-peraturan yang berlaku lainnya. Yang kelima yaitu sebagai pribadi pendidik bagi karyawan yang dipekerjakannya, di mana pendidik tersebut berupa pendidikan kemandirian, disiplin, jujur, dan tekun. Yang keenam itu dapat menjadi seseorang yang mampu menjaga keserasian ataupun keselarasan lingkungan, baik dari segi pergaulan maupun hal-hal yang berhubungan dengan kepemimpinan. Mengenai manfaat berusaha bagi pembangunan bangsa. Yang pertama, yaitu wirausaha sebagai motor penggerak kegiatan pembangunan. Baik itu seperti melancarkan proses produksi, distribusi, maupun konsumsi. Yang kedua, wirausaha dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta menyerap tenaga kerja, yang pada akhirnya di mana dapat mengurangi tingkat pengangguran serta kemiskinan. Untuk ketiga, wirausaha dapat membantu pemerintah dalam bidang ekonomi dengan menyediakan barang-barang atau produk konsumsi, sehingga ketergantungan pada barang-barang atau produk asing akan berkurang. Yang keempat yaitu keuntungan dan kelemahan wirausaha, di mana keuntungan wirausaha antara lain yang pertama, terbukanya peluang untuk mencapai tujuan. Yang kedua, terbukanya peluang mendemonstrasikan potensi secara penuh. Dalam arti, terbuka peluang memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. Yang ketiga, itu terbuka peluang untuk membantu masyarakat dengan usaha konkret. Yang keempat, itu terbuka peluang untuk menjadi bos. Sementara kelemahan wirausaha sendiri yaitu penghasilan yang tidak pasti. Yang kedua, bekerja keras dengan waktu terbatas. Yang ketiga, itu kualitas kehidupan rendah sebelum mereka berhasil.
Yang keempat, tanggung jawabnya cukup besar, seperti keharusan mengambil keputusan walau mungkin belum menguasai permasalahan tersebut. Untuk yang kedua itu franchising. Pengertian franchise, di mana Stanford dan Colleen mencoba memberikan definisi umum mengenai franchise, yakni suatu bentuk bisnis yang pada dasarnya terdiri di sebuah organisasi atau pemilik dari waralaba tersebut dengan paket bisnis yang teruji pasar yang berpusat pada suatu produk layanan. Masuk hubungan kontrak dengan pemegang waralaba, biasanya perusahaan kecil yang dibiayai sendiri dan dikelola oleh pemilik, kemudian beroperasi di bawah perdagangan nama pemilik waralaba untuk memproduksi atau memasarkan barang atau jasa sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh pemilik waralaba tersebut. Yang kedua itu bisnis franchise dan pengembangan UKM, di mana bisnis franchise itu dapat memegang peranan penting dalam pengembangan UKM di suatu negara. Sebab franchise merupakan bentuk kemitraan antara suatu perusahaan besar dengan UKM sebagai pemegang hak atas pengelolaan gerai dengan menggunakan merek dagang franchisor, beserta berbagai kemudahan bisnis yang ditawarkan. Yang ketiga itu peran franchise terhadap pertumbuhan ekonomi. Bisnis franchise melalui pengembang UKM mempunyai peran terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, yang dimana pada akhirnya dapat berdampak pada perekonomian suatu negara. Yang pertama, yaitu bisnis franchise mengharuskan adanya transfer pengetahuan kepada mitra kerjanya, di mana dalam hal ini UKM berdampak pada peningkatan kapabilitas pekerja yang dengan sendirinya turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Yang kedua itu bisnis franchise umumnya menerapkan standar dan kualitas tertentu terhadap produk yang dihasilkannya. Dan kedua hal tersebut bergantung pada masukan dalam proses produksi, di mana hal tersebut berakibatnya terjadinya sinergi antara UKM dan rantai pemasoknya untuk memastikan produk yang sesuai dengan standar dan kualitas yang dibutuhkan. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak hanya terjadi di tingkat gerai, tetapi juga pada interaksi gerai dengan lingkungannya. Untuk submateri yang ketiga itu perusahaan kecil, di mana menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil telah memberikan batasan yang jelas. Usaha kecil adalah kegiatan hukum rakyat yang berskala kecil dengan ketentuan sebagai berikut. Yang satu, memiliki kekayaan bersih paling banyak sekitar 200 juta rupiah dengan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha tersebut, serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar rupiah. Yang ketiga, merupakan milik warga negara Indonesia. Yang keempat, berdiri sendiri, di mana dalam artian bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah dan usaha besar, terbentuk badan usaha orang ataupun perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan hukum yang berbadan hukum termasuk koperasi. Nah, untuk keunggulan bisnis kecil itu ada 4. Yang pertama itu inovasi, di mana dalam 1 tahun perusahaan-perusahaan kecil akan mengembangkan 2 kali lipat inovasi produk per karyawan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Yang kedua itu layanan pelangganan yang superior, di mana perusahaan kecil seringkali dapat beroperasi dengan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan besar, sehingga memungkinkannya untuk menyesuaikan lini produk dan jasa yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Yang ketiga itu biaya rendah, di mana perusahaan kecil biasanya meminimalkan biaya overhead serta biaya yang tidak secara langsung berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa tertentu yang memungkinkan mereka untuk memperoleh laba dari harga yang lebih rendah. Yang keempat yaitu mengisi ceruk pasar yang terisolasi. Oleh karena biaya overhead yang tinggi, memaksa perusahaan besar untuk menetapkan ukuran minimum bagi target pasarnya. Maka ceruk pasar kecil selalu menarik perusahaan kecil yang mampu melayaninya tersebut. Untuk kelemahan bisnis kecil, di mana meskipun perusahaan-perusahaan kecil membawa sejumlah kekuatan ke pasar yang lebih kompetitif, nah, tetapi mereka juga memiliki kelemahan dalam bersaing dengan perusahaan yang lebih besar dan lebih mapan, di mana perusahaan kecil dapat menemukan diri mereka sendiri dalam hal keadaan rentan selama kondisi kemunduran perekonomian, di mana mereka baru mengapuklamsi sumber daya yang lebih sedikit dibandingkan dengan pesaingnya lebih besar, guna melindungi diri dari penurunan penjualan.
Untuk kelemahan manajemen sendiri yaitu ada 3, yaitu kelemahan manajemen. Yaitu manajemen yang tidak memadai merupakan satu dari hal-hal yang paling umum ditemukan dalam opportunitas kegagalan perusahaan, seperti keuangan ataupun pemenahan pesanan. Selain itu, perusahaan kecil seringkali mengandalkan sedikit staf yang harus memiliki beragam keterampilan. Yang kedua yaitu kurangnya pendanaan. Penyebab utama lainnya dari masalah bisnis kecil yang adalah kurangnya pendanaan. Pendanaan atau modal yang kurang memadai dapat memperumit kekurangan manajemen dalam mempersulit perusahaan kecil untuk menarik dan mempertahankan orang-orang yang berbakat, di mana biasanya suatu perusahaan besar dapat menawarkan paket tunjangan yang lebih. Yang ketiga itu peraturan pemerintah, di mana para pemilik bisnis kecil seringkali sangat mengeluhkan peraturan dan pembatasan pemerintah yang berlebihan, di mana biaya administrasi sendiri untuk menaati peraturan tersebut menghabiskan miliaran uang perusahaan kecil setiap tahunnya. Salah satunya itu pajak, di mana pajak adalah beban lainnya yang memberatkan bagi perusahaan kecil. Selain pajak penghasilan lokal, negara bagian dan federal, karyawan harus membayar pajak yang mencakup asuransi kompensasi karyawan, di mana hal tersebut digunakan untuk pembayaran tunjangan sosial dan juga tunjangan pengangguran. Untuk submateri keempat, yaitu bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama itu ada perseorangan, di mana perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan. Untuk mendirikan perusahaan perseorangan sangatlah sederhana dan tidak memerlukan persyaratan khusus sebagaimana bentuk badan hukum lainnya. Nah, di samping itu, pendirian perusahaan perseorangan tidak memerlukan modal yang besar, di mana kelebihan perusahaan jenis ini, selain pendiriannya yang mudah, adalah tidak memerlukan organisasi yang besar, tetapi cukup dengan organisasi dan manajemen yang sederhana. Yang kedua itu firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang kemudian menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Untuk mendirikan firma itu ada 2 cara. Yang pertama yaitu melalui akta resmi yang proses selanjutnya itu harus sampai di berita negara. Namun jika memilih akta di bawah tangan, proses tersebut tidak berlaku. Cukup melalui kesepakatan pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua itu kepemimpinan firma berada sepenuhnya di tangan pemilik, sekaligus bertanggung jawab atas risiko yang kemungkinan timbul, seperti masalah utang piutang yang akan dihadapi oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga itu perseroan komoditer atau komoditer financial. Perseroan komoditer atau sering disingkat dengan CV merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan, di mana dalam perseroan komoditer terdapat beberapa sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya. Ada satu atau lebih sekutu yang bertindak sebagai pemberi modal. Tanggung jawab sekutu komoditer hanya terbatas pada sejumlah modal ditanamkan dalam perusahaan, di mana perusahaan berbadan hukum CV dijalankan oleh seorang sekutu aktif dan bertanggung jawab atas semua risiko serta kewajiban kepada pihak ketiga. Yang keempat yaitu perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha. Adapun penyebabnya adalah karena badan hukum jenis ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan badan hukum lainnya. Antara lain, yaitu memiliki bidang usaha yang luas, kemudian kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki terbatas pada modal yang disetor. Jenis perseroan terbatas atau PT dilihat dari segi kepemilikannya, yaitu ada perseroan terbatas biasa. Merupakan PT di mana para pendiri, pemegang saham, dan pengurusnya adalah warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia. Nah, di mana dalam pengertian tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada modal asing di dalam PT tersebut. Yang kedua itu PT terbuka, merupakan PT yang didirikan dalam rangka penanaman modal dan warga negara asing atau badan hukum asing yang dimungkinkan untuk menjadi pendiri, pemegang saham, maupun pengurus dari PT tersebut. Yang ketiga itu PT Persero, merupakan perseroan terbatas yang dimiliki oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara atau BUMN. Kemudian jenis PT dilihat dari segi status. Itu ada 2, itu PT tertutup. Merupakan PT yang modalnya jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu dari PT tidak melakukan penawaran umum.
Yang kedua itu PT terbuka. Itu adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu, atau perseroan dengan melakukan penawaran umum seperti sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Nah, kemudian yaitu jenis lainnya itu perusahaan negara. Perusahaan negara atau PN adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang, di mana model untuk mendirikan PN adalah kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dipisahkan atas saham. PN dipimpin oleh seorang kepala atau direksi yang diangkat oleh pemerintah, yang dimana terdiri dari 3, yaitu perusahaan jawatan atau pekerjaan, merupakan perusahaan negara yang didirikan untuk pengabdian dan pelayanan masyarakat dengan tetap memegang teguh prinsip efisiensi, efektivitas, serta ekonomis, di mana pekerjaan dipimpin oleh seorang kepala yang berada pada satu departemen. Yang kedua itu perusahaan umum atau Perum adalah perusahaan yang melayani kepentingan umum. Yang ketiga itu perusahaan perseroan atau Persero, merupakan perusahaan negara yang didirikan dengan maksud untuk mencari keuntungan, di mana bentuk badan hukum perusahaan ini adalah PT atau perseroan terbatas. Nah, di sini ada macam-macam PT, yaitu PT tertutup, di mana perseroan terbatas yang sahamnya hanya dimiliki oleh orang-orang yang tertentu. Tidak setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya. Yang kedua itu PT terbuka, di mana perseroan PT terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal secara go public. Jadi dapat disimpulkan yaitu sahamnya ditawarkan kepada umum, diperjualbelikan melalui bursa saham. Yang ketiga itu PT kosong, di mana perseroan terbatas yang sudah tidak menjalankan lagi usahanya lagi, hanya tinggal namanya saja. Nah, karena masih terdaftar, PT ini dapat jual untuk diusahakan lagi. Yang keempat yaitu PT asing, PT yang didirikan di luar negeri menurut hukum yang berlaku di sana, dan mempunyai tempat kedudukan di luar negeri, di mana juga diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau UU PMA. Yang kelima itu PT domestik, di mana suatu PT ini menjalankan kegiatan usahanya dan berada di dalam negeri dan mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Yang keenam yaitu PT persorangan. Dikeluarkannya saham-saham untuk pengumpulan modal mempunyai maksud agar pemilik tidak berada di tangan satu orang di mana hanya terdapat seorang pemegang saham saja, yang juga menjadi direktur dari PT tersebut. Yang keenam yaitu perusahaan daerah. Perusahaan daerah merupakan perusahaan yang didirikan dengan suatu peraturan daerah, di mana modal seluruhnya atau sebagian besar milik pemerintah daerah yang dipisahkan kecuali dengan ketentuan lain atau berdasarkan undang-undang. Yang ketujuh yaitu yayasan. Yayasan merupakan badan usaha yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, akan tetapi lebih menekankan kepada usahanya pada tujuan sosial. Modalnya dapat berasal dari sumbangan, wakaf, hibah, ataupun sumber lain. Yang delapan itu koperasi, di mana koperasi ini menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995 mendefinisikan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan, di mana modal dari koperasi terdiri dari modal sendiri serta modal pinjaman. Untuk submateri kelima yaitu perbedaan wirausaha dan usaha kecil. Untuk perbedaan wirausaha dan usaha kecil di sini ada 3. Yang pertama, perusahaan kecil memiliki badan hukum yang jelas, sedangkan wirausaha jarang yang memiliki badan hukum yang jelas. Yang kedua, bisnis kecil sangat bergantung pada lingkungan pasar. Dari sistem manajerial pun berbeda, di mana sistem manajerial kewirausahaan lebih baik dibandingkan sistem bisnis kecil. Yang ketiga, kewirausahaan lebih meningkatkan hasil dari suatu produknya, sedangkan perusahaan kecil lebih meningkatkan kepada laba yang akan didapatkan. Karena mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan dalam presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.